Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Fisika by Adelina RCD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi fisika SMA mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Namun pada part pertama saya akan mengupas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nah, materi besaran fisika dan pengukuran ini untuk kurikulum 2013 berada di kelas 10 KD2 semester 1. Ya. Yang pertama, kita membahas terkait dengan besaran fisika. Nah, untuk itu coba deskripsikan masing-masing gambar di bawah ini. Ya, coba kalian amati gambar yang sudah tampil di layar Anda. Yang pertama itu ada gajah. Yang kedua ada artis, di mana ini adalah mungkin artis Korea ya. Nah, bagaimana deskripsi Anda terkait dua gambar ini? Nah, jika kalian mengamati gambarnya, mungkin deskripsi yang dapat kalian tulis mengenai gajah dulu ya. Ini. Badan gajah besar, belalai gajah panjang, telinga gajah lebar. Mungkin ada lagi kulit gajah keriput, warna gajah coklat. Nah, selain itu, bagaimana kalau artis ini? Nah, pasti kalian mendeskripsikannya adalah orang tersebut berbadan tinggi, orang tersebut berbadan langsing, nah, orang tersebut berkulit bersih, orang tersebut berwajah tampan. Nah, dari deskripsi-deskripsi ini, ternyata jika dikelompokkan itu ada besaran fisis dan besaran non-fisis. Apa itu besaran fisis? Nah, ini yang saya lingkari. Besaran fisis merupakan besaran yang bisa diukur. Kalau bisa diukur, pasti ada alat untuk mengukurnya. Nah, kalau kalian amati, badan besar, ada alat ukurnya. Apa itu? Timbangan. Timbangan gajah ada sendiri. Belalai gajah panjang, bisa diukur apanya? Ya, belalainya dengan besaran panjang. Panjang itu bisa diukur, ada alat ukurnya, meteran. Begitu pula dengan tinggi. Begitu pula juga dengan telinga gajah lebar. Lebar itu ada alat ukurnya, meteran. Namun, yang biru saya lingkari itu termasuk golongan dari besaran non-fisis. Artinya tidak bisa diukur dan tidak memiliki alat ukur pastinya. Orang berwajah tampan, cantik, kulit keriput itu tidak ada alat ukurnya. Nah, sehingga kalau dalam fisika, besaran fisika, kita itu nanti akan membahas tentang besaran fisis, besaran yang bisa diukur karena memiliki alat ukur. Nih, kita fokuskan pada besaran fisika yang bisa diukur. Nah, besaran fisika sehingga besaran itu memiliki arti bahwa harus ada parameter yang dapat diukur. Tadi parameternya contohnya panjang telinga gajah, terus tinggi orang, itu parameter yang dapat diukur. Sehingga menghasilkan nilai, punya nilai. Dan harus punya satuan, itu syarat dari besaran. Jadi, besaran fisika yang kita pelajari itu artinya adalah parameter-parameter yang dapat diukur serta dinyatakan dengan nilai dan satuan. Contohnya, Adel mengukur panjang tiang bendera di kelas.
Di sini panjang sebagai besaran yang dapat diukur. Parameter yang dapat diukur panjang. Panjangnya siapa? Panjang tiang bendera. Kemudian Rico mengukur waktu lari dari gawang 1 ke 2. Di sini waktu sebagai besaran yang dapat diukur. Waktu. Gitu. Itu disebut dengan besaran fisika. Nah, besaran fisika sendiri itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Dia ditetapkan terlebih dulu. Yang kedua, ada besaran turunan, di mana besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, besaran turunan ini dia diadopsi dari besaran pokok. Gabungan dari besaran pokok itu menghasilkan besaran turunan. Namun besaran fisika berdasarkan arah juga dibagi lagi. Ada yang disebut dengan besaran vektor, yaitu yang memiliki arah dan nilai, dan juga besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Namun untuk besaran vektor dan besaran skalar akan kita pelajari di bab selanjutnya, yaitu mengenai vektor. Nah, kita kembali lagi ke besaran fisika. Besaran pokok yang pertama. Besaran pokok dan dimensi. Dimensi itu adalah esensial dari besaran. Dia tidak bergantung pada satuan. Besaran pokok itu ada 7 besaran. Nah, jadi awalnya itu dulu sebelum ditemukan adanya besaran, orang itu dalam menentukan panjang meja itu banyak dengan jengkal tangan atau kaki. Kemudian dalam menentukan waktu dengan melihat letak matahari dan bayangannya. Namun hal ini mengakibatkan adanya satuan menjadi banyak versi. Kenapa bisa seperti itu? Misalkan dalam menghitung meja itu ada 2 orang. Yang pertama anak kecil, yang kedua adalah orang dewasa. Nah, ketika menggunakan tangan orang dewasa menghasilkan 4 jengkal tangan. Namun ketika menggunakan tangan anak kecil menghasilkan 6 jengkal tangan. Nah, sehingga menghasilkan banyak versi satuannya. Kemudian yang kedua, menimbulkan kekacauan. Nah, karena hal tersebut beda hasilnya menghasilkan kekacauan. Akhirnya ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini di mana ada besaran pokok, di mana ada 7 besaran pokok. Yang pertama ada besaran jumlah zat, dilambangkan N kecil, satuannya mol, dimensi itu selalu ditulis huruf kapital dan dikasih tanda kurung kotak. Dimensinya N besar. Besaran pokok intensitas cahaya lambangnya I, satuannya kandela, dimensinya J besar. Besaran pokok waktu, lambangnya T kecil, satuannya sekon, dimensinya T besar. Kemudian besaran pokok arus listrik, lambangnya I, satuannya ampere, dimensinya I besar. Besaran pokok suhu, lambangnya T besar, satuannya Kelvin dan dimensinya theta. Awas, jangan sampai kalian terbalik. Di sini ada lambang T besar itu suhu, ada dimensi waktu yang T besar juga. Nah, cara membedakannya kalau dimensi itu selalu menggunakan kurawal kotak. Selanjutnya, yang besaran ke-6 ada besaran massa. Lambangnya M,
satuannya kilogram, dimensinya M besar. Kemudian ada panjang. Lambangnya banyak sekali, bisa L, X, atau D. Satuannya meter, dimensinya L besar. Pasti kalau dimensinya L besar, itu dia milik panjang. Nah, saya ingatkan kembali, jangan sampai terbalik antara dimensi, nulis dimensi, dengan nulis lambang. Ini berbeda. Kalian hati-hati dan perhatikan. Kalau M besar, itu berarti dimensinya dari massa. Nah, 7 besaran pokok ini, kalian harus sudah mengingatnya, harus hafal. Untuk itu, ada caranya. Nah, kalau kita perhatikan huruf yang warna merah ini itu untuk memudahkan kalian dalam mengingatnya, yaitu kita singkat dengan jiwa SMP. Nah, nanti kalian bisa menguraikannya sendiri. Akhirnya dengan adanya besaran pokok ini kita dalam menentukan panjang meja, kita bisa menuliskan dengan baik dan benar. Panjang meja belajar Reno sebesar 1,5 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan Reni untuk menyelesaikan satu soal fisika sebesar 180 sekon. Ini merupakan besaran dari waktu dengan nilainya 180 dan satuannya sekon. Ada parameternya waktu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Karena tadi sudah besaran pokok, sekarang besaran turunan dan dimensinya. Nah, besaran turunan itu memiliki arti besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Kalau besaran pokok itu ada 7, namun besaran turunan lebih banyak lagi dan sangat banyak. Tidak hanya 7. Contohnya, yang pertama adalah luas. Luas itu memiliki lambang A. Kalian sudah mengenalnya. Rumusnya apa? Panjang kali lebar, PL. Satuannya apa? Panjang memiliki satuan meter, lebar satuan meter. Kalau digabungkan meter kuadrat. Sehingga dimensinya adalah L kuadrat. Kenapa? Karena meter ini satuan dari panjang. Dimensi panjang adalah L. Kemudian ada besaran turunan yang kedua, yaitu volume. Volume itu memiliki simbol atau lambang V besar. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya panjang punya satuan meter, lebar satuan meter, tinggi satuan meter. Sehingga jika dikalikan adalah meter pangkat 3. Dimensinya karena meter satuan dari panjang, maka dimensinya adalah L besar, L pangkat 3. Nah, itu sudah 2 besaran turunan. Kemudian selanjutnya ada kecepatan. Dia memiliki simbol V. Kecepatan memiliki simbol V. Apa bedanya dengan volume? Kalau kecepatan V-nya itu kecil. Persamaannya adalah jarak per waktu. Kalian sudah dapat di SMP. Jarak simbolnya S, waktu T. Nah, satuannya apa? Jarak itu kan meter, waktu sekon. Untuk itu dimensinya tadi meter itu miliknya panjang, sekon itu miliknya waktu T. Tampilan seperti ini bisa diubah menjadi L T pangkat min 1. Karena T ini awalnya menjadi penyebut, dia pangkatnya min 1. Pangkatnya 1. Karena dia jadi di atas, maka diubah jadi min 1. Nah, contohnya apa lagi? Nah, ini ada besaran turunan massa jenis. Kalian bisa perhatikan, massa jenis itu memiliki lambang seperti ini, rho namanya. Rumusnya adalah massa per volume.
Massa per volume. Satuannya, satuan dari massa kilo, satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Sehingga dimensinya, karena kilo itu dimensinya dari massa, meter dimensi dari panjang, meter pangkat 3. Berarti jadi ml pangkat min 3. Naik, pangkatnya jadi negatif. Ada besaran turunan lagi. Gaya F besar. Rumusnya adalah massa kali percepatan. Sehingga satuannya massa kilo, percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Kalau kita cari dimensinya, kilo itu M, meter itu L, sekon itu waktu, satuan dari waktu, maka dimensinya T kuadrat. Jadinya seperti ini. Sangat banyak sekali besaran turunan, yaitu asalkan kalian mengetahui rumusnya. Nah, pertanyaannya, jadi bagaimana cara mencari dimensi dari suatu besaran turunan? Kalian harus mengetahui yang pertama rumus, kemudian cari satuannya, kemudian akhirnya mendapatkan dimensinya. Sangat mudah, sangat mudah. Selanjutnya mengenai satuan fisika. Satuan fisika, apa itu satuan fisika? Untuk menyatakan ukuran dari besaran diperlukan suatu standar atau acuan yang disebut dengan satuan. Jadi satuan itu merupakan suatu standar atau acuan. Tadi kalian sudah mengenal satuan meter, satuan kilo. Nah, ternyata kalau kita pelajari, satuan itu terbagi menjadi 3. Ada MKS, meter kilogram sekon, ada CGS, sentimeter gram sekon, dan ada satuan lokal. Nah, satuan lokal ini biasanya dipakai di luar negeri, ada inci, kaki, mil. Lah kalian, apa bedanya MKS dan CGS? Nah, pastinya kalau MKS biasanya itu adalah satuan internasional. Nah, kalau menggunakan meter, kilo berarti dia MKS. Kalau menggunakan senti, gram berarti dia CGS. Contoh, satuan dari besaran gaya F. Kalau MKS, maka kan dia satuannya kilo meter per sekon kuadrat. Kilometer per sekon kuadrat. MKS ini namanya. Nama lainnya ini adalah Newton. Tapi kalau besaran gaya satuan CGS-nya apa? Maka harus diganti dengan kilogram. Diganti dengan gram, meternya diganti dengan senti. Sekonnya tetap. Jadi gram senti per sekon kuadrat. Atau nama lainnya adalah din. Nah, kalau kalian menemukan satuan Newton itu berarti dia MKS. Satuan din itu dia CGS. Pokoknya intinya kalau MKS itu meter, CGS-nya senti. Ya, selanjutnya kita masuk ke konversi satuan. Nah, coba perhatikan, pasti kalian sudah mengenal ada kilo, meter, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini mungkin ada tambahan. Di sini apabila mili turun 3 tangga, itu namanya adalah mikro. Kalau milimeter berarti di sini nanti mikrometer. Terus bawahnya mikro 3 itu namanya adalah nano. Nanometer. Turun 3 dari nano namanya adalah piko. Pikometer. Nah, bagaimana kalau naik? Nah, jika naik dari kilo naik 3 itu namanya adalah mega. Dari mega naik 3 lagi namanya adalah giga. Nah, kalian pasti mengenal memori ya. Memori itu kan giga, berapa giga. Nah, giga itu letaknya di sini. Giga, di atasnya mega. Jadi kalau kalian diminta untuk mengkonversi, pasti kalau ke bawah itu dikalikan 10 pangkat N. Kalau ke atas itu dibagi 10 pangkat N.
Contohnya, 2 meter berapa senti? Meter turun berapa kali? Kalau senti turun 2, maka di sini 2 kali 10 pangkatnya 2 karena turun 2 kali. Sehingga 200 cm. 2 meter jadi kilo. Berapa kilo? Meter ke kilo itu naik berapa? Naik 3. Maka di sini adalah dipangkatkan 10 pangkat min 3. Sehingga hasilnya 0,002 km ini desimalnya. 3 hekto berapa senti? Hekto ke senti turun berapa? 4. Maka di sini kalikan 10 pangkat 4. Begitu pula meter ke mikro. Ini di simbolnya mikro. Meter ke mikro turun berapa? 6. Berarti di sini pangkatnya positif 6. Begitu pula dengan giga. Giga ke hekto. Dari giga ke hekto turun berapa? Nah, 7 ternyata. Jadi 1 giga itu 10 pangkat 7 hektometer. Nah, itu mengenai konversi satuan, nanti kalian bisa lebih luas lagi dalam menyelesaikan soal-soal. Sekian dari saya mengenai besaran dan satuan. Selamat belajar fisika. Tunggu video-video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.